Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, setelah itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Hakikatnya konsekuensi iman kita kepada Allah yang mendalam itu akan mengarahkan kita kepada ketaatan. Maka saat kita melakukan kemaksiatan, pasti itu adalah menjadi salah satu sebab utama runtuhnya kualitas keimanan kita. Maka semakin banyak kita melakukan kemaksiatan, maka akan semakin lemah juga iman kita. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Kalau mau naik ya naiknya dengan ketaatan, tapi ia akan berkurang karena kemaksiatan. Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam kitab ini dicontohkan bahwasanya di zaman para sahabat, di zaman Nabi Muhammad SAW juga ini menjadi salah satu contoh yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tergelincir karena kemaksiatan disebabkan oleh tipu daya syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 155, sungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan antara dua pasukan itu, sungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadi kemaksiatan ini, saat kita bermaksiat, ini akan menjadi salah satu pintu utama setan itu akan masuk. Jadi kemarin jauh di awal pertemuan disampaikan bahwasanya setan ini akan terus mengintai kita. Setan ini ibaratkan begal yang terus merhatiin jalur kita berangkat, jalur kita pulang. Saat kita lengah nih, orang berangkat sendirian, biasanya berangkat berdua, disitulah begal akan beraksi. Bagaikan pencuri yang selalu mengintai satu rumah. Ia akan mengintai 24 jam. Saat ngelihat anggota keluarganya, anggota di rumah itu lengah, pergi lupa ngunci rumah, disitulah pencuri akan beraksi. Nah, beginilah setan bekerja. Ia akan bertugas untuk terus mengintai kita. Selama kita beraktivitas itu akan terus diintai. Dan saat kita melakukan satu kemaksiatan, disitulah pintu setan akan bisa masuk dan akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diilhamkan oleh Allah itu jalan fujur dan jalan takwa. Kita ini adalah manusia yang mungkin diajarkan juga oleh Ustaz Khozin dalam kajian-kajian tauhid, bahwasanya kita ini adalah seseorang yang makhluk yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih sendiri apa yang mau kita lakukan. Dosakah atau ketaatankah yang akan kita kerjakan? Maka saat kita memilih jalur kemaksiatan, saat kita terjatuh kepada satu dosa, maka disitulah setan akan masuk untuk menjerumuskan kita. Inilah yang terjadi di zaman sahabat. Bukan di zaman sahabat, di zaman Nabi Muhammad SAW saat perang Uhud. Dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah, ini karena mereka melakukan kemaksiatan sehingga tergelincir kepada kemaksiatan yang lain. Jadi saat perang Uhud kita tahu, ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa saat itu salah satu sebab utama kita mengalami kekalahan, umat Islam mengalami kekalahan di perang Uhud adalah karena apa? Karena tergoda harta. Yang dilakukan oleh para sahabat apa? Meninggalkan posisi, jadi Nabi Muhammad sudah berpesan, kalau nggak salah ketua kelompoknya, ketua divisi pemanahnya itu Abdullah bin Jabir kalau nggak salah, atau Jabir bin Abdullah gitu. Jadi disampaikan bahwasanya oleh Nabi Muhammad, kalian yang berada di atas pasukan pemanah ini jangan kemana-mana sampai perang selesai. Namun mereka tergoda dengan harta, akhirnya meninggalkan posisi tersebut.
pasukan pemanah meninggalkan posisi tersebut untuk berebut harta rampasan perang atau berebut dengan ghanimah. Nah, akhirnya posisi itulah yang dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk menyerang balik pasukan muslim, yang padahal saat itu orang-orang kafir betul-betul sudah lari, sudah kabur, sudah ketakutan. Tapi ada satu pasukan ini, Khalid bin Walid bersama dengan para pasukan berkudanya mengintai. Melihat bahwasanya posisi yang sangat strategis yang menyebabkan pasukan muslim menang, ditinggalkan posisi tersebut. Akhirnya Khalid bin Walid mengisi posisi itu dan menyerang umat Islam dari belakang. Nah, ini adalah salah satu sebab kekalahan utama umat Islam dalam perang Uhud. Nah, disampaikan bahwasanya kekalahan itu disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Maksudnya mereka ini adalah para sahabat yang berada di posisi pemanah tadi. Dalam tafsir Ar-Razi disampaikan bahwasanya dosa tersebut maksudnya adalah dosa meninggalkan pos yang telah ditentukan Nabi Muhammad SAW untuk mereka tempati. Dan beliau perintahkan agar tidak ditinggalkan. Nah, ini salah satu dosa yang akhirnya menyebabkan kekalahan besar di umat Islam. Akhirnya karena satu kemaksiatan itu, karena satu kesalahan tersebut, karena melanggar perintah Nabi Muhammad SAW tergoda dengan harta, akhirnya umat Islam mengalami kerugian yang begitu besar. Akhirnya banyak umat Islam yang menjadi syuhada pada saat peperangan tersebut. Dan dalam riwayat sejarah peperangan yang dilakukan oleh umat Islam, yang terbanyak akhirnya gugur di kalangan umat Islam adalah saat perang Uhud. Nah, salah satu sebab utamanya adalah tadi, karena tergelincirnya atau tergodanya para sahabat tersebut dengan kemaksiatan. Ya, tadi kemaksiatan adalah tergoda dengan harta rampasan perang. Nah, maka saat kemaksiatan itu kita kerjakan, begitupun dengan kita. Saat kita melakukan satu kemaksiatan, itu akan menjadi satu pintu utama setan untuk menggelincirkan kita, untuk menjatuhkan kita kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Nah, dalam tafsirnya juga disampaikan bahwa pendapat lain, sahabat itu yang berada di posisi pemanah memang sudah melakukan kemaksiatan sebelumnya. Sudah melakukan kemaksiatan sebelumnya sehingga memudahkan setan untuk menggoda mereka saat mereka berada di posisi pemanah tadi. Tapi Allah sampaikan walaqad afallahu anhum, Allah telah memaafkan mereka, innallaha ghafurun halim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, maka berhati-hatilah terhadap maksiat. Kalau kita tidak ingin terjerumus kepada kemaksiatan terhadap dosa-dosa yang lain, maka berhati-hati terhadap maksiat. Karena satu kemaksiatan bisa menjadi pintu setan untuk kita akan dijatuhkan olehnya kepada dosa-dosa yang lain. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah dengan zuhud dan tidak terperdaya dengan gemerlapnya dunia. Zuhud dan tidak tertipu dengan perhiasan-perhiasan dunia, dengan kesenangan-kesenangan dunia. Asyrul muslimin rahimakumullah. Ini juga sesuatu yang susah di zaman sekarang. Apalagi hari ini perkembangan teknologi itu berkembang begitu cepat. Perubahan kehidupan sosial politik, sosial ekonomi itu berubah. Sudah tidak bisa lagi kita prediksi. Bisa berubah dengan cepatnya. Mungkin tidak seperti kita yang berada di, bukan kita, kalau saya orang-orang zaman sekarang, bapak-bapak mungkin yang berada di zaman dulu. Kalau sekarang betul-betul informasi kita mengakses itu tak terbatas. Tidak mengenal lagi batas-batas negara. Kita bisa tahu apa yang terjadi di barat, kita bisa tahu apa yang terjadi di timur dan lain sebagainya. Yang akhirnya mungkin kita yang gagal untuk menyaring, kita yang gagal untuk memfilter mana yang perlu kita serap, mana yang tidak. Mana yang perlu kita internalisasi, mana yang tidak. Akhirnya keyakinan kita akan tergerus, keimanan kita akan tergerus. Prinsip hidup mungkin pada awalnya kita betul-betul sudah yakin bahwasanya dalam Islam ini diajarkan satu konsep rezeki, bahwasanya percaya
semua rezeki itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya semua urusan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya kita tak perlu khawatir hari esok karena semuanya sudah dijamin sama Allah. Nah, tapi dengan akses informasi yang terbatas itu, mungkin kita yang sering nge-scroll media, kita yang sering untuk memantau timeline di Instagram kah, di media-media sosial lainnya, itu akhirnya kita tergerus keyakinan kita tentang hal tersebut. Akhirnya gagal kita untuk betul-betul menanamkan keyakinan pada diri kita tentang konsep rezeki, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya begini, kita yang misalnya telah meyakini dalam diri kita bahwasanya rezeki itu dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melihat di media kita, di HP kita misalnya, di gadget kita, bahwa banyak orang-orang di sekeliling kita yang seusia kita sudah mampu untuk mencapai kehidupan yang berbeda dengan kita. Misalnya seusia saya sekarang usianya 29 tahun. 29 tahun saya hidup masih ngontrak. Masih belum punya rumah sendiri. Nah, tapi dengan saya, karena awalnya saya yakin bahwasanya tenang aja, rezeki itu dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak terlalu berfokus dengan dunia. Artinya kesenangan dunia itu udah berusaha untuk diabaikan, dilupakan, dihindarkan. Tapi karena melihat media, melihat teman-teman udah punya rumah besar, anak-anaknya seusia dengan saya, usia 3 tahun. Saya nggak pernah berpikir tentang khawatir tentang rizki anak berkenaan dengan pendidikan dan lain sebagainya. Tapi melihat mereka yang anak-anaknya sudah bisa masuk di sekolah prasekolah gitu ya, PAUD atau prasekolah, mereka mampu memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut. Akhirnya keyakinan yang tadinya udah saya bangun, yang udah saya kuatkan, hilang, luntur, menjadi kekhawatiran. Yang awalnya mungkin saya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya ya tadi ya, mungkin bisa dibilang dunia, tapi akhirnya luntur, akhirnya tergerus keyakinan itu, tergerus prinsip itu, dan mulai memikirkan tentang hal tersebut, memikirkan tentang dunia tadi. Oh, saya belum punya rumah ya. Akhirnya berpikir untuk dalam menjalani aktivitas yang difikirkan adalah menghasilkan uang, gimana caranya saya di usia ini juga sudah bisa punya rumah mewah seperti teman-teman. Nah, inilah sulitnya kita hidup di zaman sekarang saat kita betul-betul gagal untuk memfilter, untuk menyaring mana yang bisa harusnya kita akses, kemudian kita serap dan kita internalisasi dalam diri kita, dan mana yang harusnya kita saring dan kita buang. Agar prinsip-prinsip keyakinan dalam kehidupan kita ini tidak hilang. Nah, inilah makanya kenapa kita sulit sekali untuk bisa zuhud dan tidak tergoda dengan gemerlapnya dunia di hari ini. Mungkin kita juga yang biasanya sekarang sudah punya mobil, udahlah Avanza cukup. Tapi ngelihat orang-orang yang mungkin rezekinya bisa dibilang sama-sama manajer nih. Dia gonta-ganti mulu mobilnya, tiap bulan ada update mobil baru, diganti lagi mobilnya. Akhirnya kita yang merasa awalnya cukup dengan Avanza, ngelihat orang lain kayaknya punya BYD enak juga nih gitu. Akhirnya mengusahakan untuk punya BYD gitu. Kita yang cukup sebenarnya kayaknya rumah segini udah cukup, tapi tetangga-tetangga ningkatin rumah, renov lagi. Akhirnya kita tergoda untuk kayaknya renovasi rumah deh. Akhirnya pinjam duit sana sini untuk renovasi rumah. Kalau memang ada rizkinya alhamdulillah. Tapi kan lebih baik kalau kita punya rezeki berlebih, mendingan diwakafin ke masjid. Bukan promosi. Maksudnya artinya saat kita tidak tergoda dengan tadi gemerlapnya dunia, yang harusnya rezeki kita yang Allah luangkan, yang Allah luaskan itu bisa kita manfaatkan dengan ke porsi-porsi yang lain, karena kita tergoda dengan hal tersebut, akhirnya malah habis untuk tadi hanya kesenangan dunia semata. Nah, ini yang mungkin
tadi ya sulit untuk zuhud di zaman sekarang saat kita betul-betul bisa mengakses apapun yang memang sebenarnya bahkan mungkin tidak perlu kita akses. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, berkenaan dengan ini Allah sudah sering sekali memberikan peringatan kepada kita dalam Al-Quran. Dan dalam hadis-hadisnya Rasulullah juga menyampaikan, berhati-hatilah terhadap tipu daya dunia. Berhati-hatilah terhadap kesenangan-kesenangan dunia yang memang sifatnya hanya sementara saja, yang sifatnya betul-betul tidak akan pernah bisa kekal sampai kapanpun.